Bu Eka, Pak MU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Desrina Netrieni, CGP Angkatan 9. Baiklah, di sini kita akan melakukan observasi, praktek observasi dan coaching. Di sini saya berperan sebagai supervisor, Bu Eka berperan sebagai coach, dan Pak MU berperan sebagai coaching. Kali ini saya akan melakukan praktek demonstrasi konseptual modul 2.3, yaitu praktek coaching untuk memenuhi tugas mandiri. Baiklah, kita melakukan praktek ini bersama Bu Eka. Iya kan Bu Eka? Iya, Bu Eka Pak. siap? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eka. Waalaikumsalam, Bu Des. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Eka? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah. Baiklah Bu Eka, pada kegiatan ini kita akan melakukan pra-observasi ya Bu Eka. Yang mana kita membahas menantinya peningkatan keterampilan coachingnya Bu Eka. Di sini saya ingin nanti memberikan dukungan dan motivasi terhadap kompetensi coaching Bu Eka. Tetapi saya juga ingin tahu, walaupun saya ingin memberikan motivasi sama Bu Eka, kira-kira nih bagian mana yang akan saya bantu untuk Bu Eka nantinya? Saya inginnya Bu Des bisa membimbing saya dalam kemampuan present saya, Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, Bu. Oh begitu, berarti Bu Eka ini ingin saya membimbingnya di kompetensi kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan. Kira-kira bagian mana yang ingin Bu Eka fokuskan pada observasi nantinya? Saya berharapnya bagian saya berbicara aktif tuh, Bu. Tuh saya ingin itu sama cara saya, kemampuan saya memberikan pertanyaan yang bermakna itu, Bu. Oke, semua ada saya catat ya Bu Eka. Harapan-harapannya Bu Eka. Kira-kira nih, menurut Bu Eka, sejauh mana tingkat kemampuan Bu Eka dalam hal tersebut? Menurut saya nih masih kurang percaya diri, Bu, dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, mengolah kata gitu ya, Bu, dalam berbicara kepada lawan, apa namanya, Bu, lawan bicara ya, Bu, ya, itu saya masih Iya, terbata-bata, Bu, saya masih kurang percaya diri. Tapi ada keinginan kuat saya untuk mencoba melakukan belajar kucing ini, Bu. amin, semoga terlaksana. Kira-kira nih, apa harapan-harapan Bu Eka dari observasi kita nantinya? Harapan saya dari observasi kali ini bisa memberikan umpan balik kepada saya, Bu, dari kegiatan yang nanti saya lakukan. Kemudian saya mendapatkan masukan-masukan dari Ibu tentang apa kekurangan saya gitu ya, Bu, dalam saya melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, Bu. Oke, harapan-harapan mereka udah saya catat juga semua. Kemudian itu akan saya buktikan ketika kita melakukan nantinya observasi. Oke Bu Eka, sampai jumpa ketika kita observasi nanti yang akan dilakukan sama Bu Eka bersama rekan sejawatnya ya Bu Eka ya. Iya, Bu. Oke, mungkin sampai di sini pembicaraan kita pada kali ini. Kita nanti berjumpa ketika kita melakukan observasi bersama rekan sejawat Bu Eka. Oke Bu Eka, Iya, Bu. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya.
Assalamualaikum Pak MU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Ya, sehat Pak MU? Alhamdulillah sehat luar biasa. Bu Eka bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, kira-kira Pak MU ada waktu sebentar nggak nih untuk kita melaksanakan coaching? Kebetulan saya ada waktu, Bu Eka, karena jamnya masih jam bidang studi. Oke. Gini Pak MU, hari ini kita kan akan melakukan sesi coaching nih, ya kan, menggunakan model Tirta. Nah, pertama-tama coba kita menetapkan tujuan coaching kita hari ini. Ya kan? Kira-kira apa nih yang menjadi tujuan atau capaian dari Bapak di sesi coaching kita kali ini? Begini Bu Eka, saya tuh pengen sekali melakukan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Cuma saya masih bingung ada permasalahan-permasalahan, jadi saya belum begitu paham lah bagaimana untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan di kelas itu. Jadi saya minta bantuan ya Bu Eka untuk bagaimana bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Oh gitu ya Pak. Oke. Jadi udah jelas ya Pak tujuannya ya. Udah jelas sekali nih bahwasannya Pak MU ingin membuat pembelajaran menjadi menyenangkan ya Pak. Nah sekarang coba kita akan mengidentifikasi hal-hal nyata terkait metode pembelajaran yang sudah Pak MU lakukan nih. Nah, kira-kira nih apa saja hambatan atau kendala yang Bapak dapatkan atau Bapak hadapi dalam melaksanakan metode pembelajaran yang menyenangkan Pak MU? Iya Bu Eka, jadi saya dalam ingin membuat pembelajaran menyenangkan itu saya masih bingung dalam membuat metodenya, kemudian memilih metodenya, kemudian juga strateginya, kemudian juga dalam media pembelajarannya, media apa sih yang tepat, seperti itu. Kemudian juga apa saja yang harus saya persiapkan, gitu kan, dalam membuat pembelajaran yang menyenangkan. Itulah kekuatan saya dalam membuat pembelajaran yang menyenangkan. Gitu ya Pak. Berarti Bapak masih bingung dalam memilih metode-metode pembelajaran yang tepat, yang menyenangkan ya Pak ya. Nah, setelah kita itu hambatan Bapak tadi ya Pak ya. Nah, setelah kita mengidentifikasi hambatan tersebut nih. Nah, kita ingin saya ingin nih menanyakan apa sih rencana aksi nyata Bapak yang ingin Bapak lakukan ya terkait untuk meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan itu sendiri. Terlepas dari apa tadi ya Pak, hambatan tersebut ya. Nah, Bapak apa yang ingin Bapak lakukan untuk meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan itu sendiri? Iya Bu Eka, jadi saya memiliki rencana, mudah-mudahan apa yang ingin saya laksanakan ini bisa menjadi solusi gitu kan, karena saya ingin nantinya membuat sebuah pembelajaran yang menyenangkan melalui metode permainan seperti itu. Cuma ya melalui media permainan. Mudah-mudahan dengan rencana itu saya bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin itu Bu Eka. Wah, bagus sekali rencananya ya Pak ya. Berarti Bapak udah punya nih langkah-langkah awal nih ya, yaitu membuat membuat metode pembelajaran permainan ya Pak ya, dengan metode permainan sehingga biar pembelajaran itu lebih menyenangkan ya Pak ya. Nah, untuk menjaga komitmen Bapak tersebut, apa yang akan Bapak lakukan?
Untuk komitmen saya berusaha untuk mencari informasi terlebih dahulu, gitu kan, informasi mengenai pembelajaran yang menyenangkan, yang berkaitan dengan metode permainan. Saya akan mencoba mencari informasi juga mengenai media atau alat peraga, kemudian juga permainan-permainan yang sesuai dengan materi-materi yang ada di pembelajaran saya. Jadi saya mencari informasi, kemudian juga melakukan mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi seperti itu, mereka. Oh gitu ya. Terakhir nih Pak MU, bagaimana Bapak akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini dan siapa yang akan membantu Bapak untuk menindaklanjuti aksi nyata Bapak ini? Tentunya saya menindaklanjutinya. Saya juga meminta bantuan sih dari rekan-rekan sejawat, bagi yang senior-senior, gitu kan. Jadi mereka lebih berpengalaman, kemudian saya ingin mereka juga bisa menilai saya bagaimana, apakah apa yang saya lakukan ini akan berhasil atau tidak, seperti itu. Setelah nanti ada hasilnya, maka saya akan melakukan tindak lanjut. Kalau berhasil tentu akan berbagi, gitu kan. Kalau dia mungkin kurang berhasil, akan memperbaiki apa yang belum terperbaiki, seperti itu. Oke. Semoga terlaksana ya Pak MU ya. Semoga Bapak juga bisa mengajar di kelas sesuai dengan yang Bapak harapkan. Oke, saya akan datang kembali kepada Bapak dan menanyakan bagaimana hasil dari tindak lanjut yang telah Bapak lakukan setelah observasi kita kali ini ya Pak MU. Untuk kali ini saya tutup dulu, sampai berjumpa di lain waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Oke, Bu Eka. Sekarang kita akan melakukan pasca observasi ya Bu Eka. Iya Bu. Oke. Bu Eka ada siap ini kita melakukan pasca observasi? Udah Bu. Alhamdulillah udah siap. Oke. Di sini Bu Eka, saya ingin membahas hasil observasi saya terhadap Bu Eka, yang mana tadi pagi Bu Eka telah melakukan coaching dengan teman sejawatnya. Menurut Bu Eka nih, bagaimana menilai performa dalam kompetensi coaching Bu Eka sendiri yang telah Ibu lakukan tadi pagi? Iya benar ya Bu. Jadi performa saya sudah mulai ada kemajuan sedikit gitu Bu. Yang tadinya saya masih takut-takut gitu ya Bu ya, takut tidak bisa mengolah kata-kata seperti yang saya sampaikan kemarin ya Bu. Nah sekarang sudah agak sedikit lebih rileks gitu Bu. Nah dan selebihnya itu sepertinya ya saya sudah menjalankannya dengan baik gitu, walaupun saya sadar masih ada beberapa kekurangan gitu Bu. Alhamdulillah. Apa yang membuat Bu Eka yakin atau merasa melakukan itu semua? Saya sih udah gimana ya Bu ya, karena kan selama ini saya nggak pernah tuh melakukan coaching seperti itu ya Bu ya. Jadi karena baru pertama juga, walaupun saya udah belajar tapi kan baru pertama kali nih Bu coaching secara langsung gitu kan Bu. Jadi walaupun saya rasa melakukannya sudah yang terbaik gitu kan Bu kan, tapi iya saya sadar juga Bu bahwasannya masih ada beberapa yang saya itu memang memiliki kekurangan gitu Bu. Nah tapi dengan semalam Ibu kasih penjelasan, saya udah merasa lebih pede lagi gitu Bu.
Oke, iya. Kalau boleh saya berbagi nih Bu Eka, kalau saya perhatikan, Bu Eka itu sudah sangat baik dari segi mengajukan pertanyaan, mendengar aktif, pokoknya semua ya standar yang kita rujuk, yang Bu Eka inginkan itu telah terlaksana dengan baik. Iya, Bu. Iya. Oh iya. Oke, pokoknya apa yang Bu Eka lakukan itu telah baik menurut saya. Tapi Bu Eka ada sedikit nih aspek-aspek yang perlu Bu Eka tingkatkan. Yang pertama tadi ya, ketika saya observasi, Bu Eka itu mengajukan pertanyaannya agak berulang-ulang. Di sini Bu Eka juga banyak kata-kata gitu. Oh iya, Jadi Bu. agak nampak dia memikirkan ketika melakukan pertanyaan. Masih ragu-ragu ya, Bu ya. Iya, jadi Bu Eka agak kurang fokus gitu. Nah, menurut pandangan Bu Eka, bagaimana itu? Gitu. Iya sih Bu, memang saya sadar kan Bu. Saya tuh memang kan Bu, saya orangnya gitu Bu. Kalau ngomong sama orang-orang baru gitu kan Bu, ataupun berbicara dengan diatur dengan alur gitu kan Bu. Saya tuh banyak mikirnya memang Bu. Kayaknya memang saya perlu banyak belajar lagi gitu Bu. Belajar mengolah kata-kata dengan baik gitu Bu. Oke Bu Eka, dari diskusi kita ini Bu Eka, kira-kira ini apa langkah konkretnya untuk mengatasi atau untuk meningkatkan performa di area ini, terutama tadi dalam mengajukan pertanyaan agar Bu Eka tidak lagi terjadi yang namanya tadi pengulangan kata ataupun kata-kata yang seperti tadi. Oke. Iya Bu, sebetulnya saya juga udah ngikutin kelas-kelas kayak bimbel, tapi bukan bimbel gitu Bu, yang gratis-gratis gitu kan Bu. Untuk kita bisa berbicara di depan umum, saya sudah ada mengikutinya kan Bu. Kemudian kemungkinan nanti kalau saya disuruh atau diberi kesempatan oleh kepala sekolah untuk berbicara di depan, saya tidak menolaknya lagi Bu. Sekalian itu untuk saya belajar gitu kan Bu, mengasah mental. Saya rasa juga yang ngomong itu tuh karena mental bicara saya masih kurang juga kan Bu. Selain itu saya juga perlu belajar menguasai materi agar saya tidak terkesan berpikir gitu Bu. Oke Bu Eka, langkah yang sangat baik yang akan dilakukan Bu Eka. Bu Eka akan selalu berlatih dalam speaking, kemudian akan mengikuti latihan-latihan kalau yang ada namanya diskusi. Saya sangat mendukung semua yang langkah-langkah Bu Eka inginkan. Udah saya catat Bu Eka ke dalam form supervisi akademik saya. Terakhir nih Bu Eka, apa yang Bu Eka peroleh dari proses pasca observasi kita pada hari ini? Iya Bu, jadi saya sangat mendapatkan banyak ilmu, di mana yang pertama saya diajarkan atau diberi masukan dari ibu agar kalau berbicara jangan mengulang-ulang perkataan yang sama, kemudian jangan menggunakan kayak gitu ya Bu ya. Yang kedua, saya semakin yakin gitu Bu sama kemampuan diri saya, bahwasannya saya itu bisa kalau saya mau berlatih atau belajar lebih lanjut lagi gitu Bu. Oke Bu Eka, semoga apa yang Bu Eka lakukan untuk masa yang akan datangnya bisa terlaksana dan bisa berubah kepada yang lebih baik. Amin. Oke Bu Eka, saya sebagai supervisor Bu Eka, mohon maaf kalau seandainya ada pertanyaan atau perkataan yang saya yang kurang pas atau yang menyinggung Bu Eka. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bu Eka. Sama ya Ketujuan Bu. saya hanya untuk memberikan umpan balik agar Bu Eka lebih baik untuk masa yang akan datangnya. Iya sama ya Bu, saya juga minta maaf ya Bu telah merepotkan Ibu, meminta waktu Ibu untuk membimbing saya lebih lanjut. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.